memang saya niatkan dari dulu sampai sekarang untuk terus menulis tentang kebetawian ini sehingga nanti cerita Betawi tidak menguap begitu saja. Ketika mereka butuh data-data tentang Betawi, tentang bagaimana orang Betawi menghormati tanah, maka dia akan tahu cerita tentang tanah. Saya cinta kepada Betawi karena dia adalah identitas dan darah dari masa ke masa sampai akhir zaman. Etnis asli kota Jakarta, Betawi, memiliki khasanah budaya yang begitu kaya. Tercipta ratusan tahun lalu, hingga kini bertahan melintasi modernisasi dengan berbagai generasi. Yang membuat bangga, budaya Betawi tidak tergerus. Justru gemanya terus terasa di hati, mata, dan telinga. Seperti musik gambang kromong yang satu ini, berkembang sejak abad ke-18 dan masih populer hingga kini. Gambang kromong biasa dijadikan iringan pertunjukan seperti lenong serta tari cokek. Namun bisa juga sebagai ekspresi musikal saja. 1, 2, 3. Kesenian ini kerap ada dalam berbagai acara Betawi. Terus dilestarikan dengan pembinaan yang dilakukan para sesepuh pelestari budaya dulu hingga penerusnya kini. Salah satu tempatnya di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Setu Babakan kerap membuat pelatihan musik gambang kromong yang dibuka untuk umum secara gratis. Tak hanya musik, pelestarian khasanah budaya Betawi lainnya pun dilakukan di sini, seperti pelatihan seni tari Betawi, hingga festival kuliner khas Betawi. Semua hadir dari gotong royong bersama warga Betawi yang begitu cinta akan budayanya. Salah satunya Yahya Andi Saputra, seorang budayawan yang aktif di berbagai komunitas dan lembaga kebudayaan Betawi. Yahya Andi juga menjadi salah satu pengusung perkampungan Betawi Setu Babakan bersama tokoh lainnya guna menjadikan tempat ini sebagai pengembangan identitas Betawi. Karena ini memang diharapkan sebagai kawah candra di muka, sebagai tempat yang menggodok, mengadonin seluruh unsur kebudayaan. Kalau dalam perspektif para ahli kebudayaan kan dikatakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal gitu ya. Ada kesenian, ada bahasa, ada alat organisasi kesenian, ada ini, ada itu 7. Nah itu semua unsur kesenian yang mendukung peradaban dan kebudayaan itu di sini dilaksanakan pelatihan-pelatihan. Sejak kecil, Yahya memang sudah cinta akan budaya nenek moyangnya. Kecintaannya akan budaya Betawi sudah menjadi jalan hidup yang ia tempuh hingga di usia kepala 6 ini. Ia pun kini aktif di Forum Pengkajian dan Pengembangan Budaya Betawi Setu Babakan. Di sini, di Forum Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan Kampung Perkampungan Budaya Betawi, Forum Jibang di Setu Babakan ini senantiasa memiliki program menciptakan generasi-generasi baru yang memahami siapa dirinya, yang memahami apa identitasnya,
yang senantiasa mengajak kepada mereka untuk menjadi dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, sehingga ketika mereka mengenal siapa dirinya, maka dia akan muncul rasa cinta kepada miliknya, dan dari rasa cinta itu dia akan membuat cahaya-cahaya, yang cahaya itu yang menyebarkan ke seluruh lingkungannya, sehingga dari cahaya satu ke cahaya lain, sehingga muncul hanya satu cahaya, yaitu cahaya Betawi yang terang benderang di kemudian hari. Pembinaan-pembinaan digelar secara berkala dengan tema yang berbeda. Selanjutnya, pelatihan keterampilan yang harus dikuasai orang Betawi selain mengaji, yaitu main pukul atau pencak silat khas Betawi. Silat Betawi merupakan bentuk perlindungan diri yang harus dimiliki orang Betawi dan sudah ada sejak zaman penjajahan. Main pukul memiliki berbagai macam aliran yang lahir dari sejarah dan erat dengan cerita keyakinan orang di zamannya, mulai dari silat koplek, sabeni, cingkrik, hingga silat beksi. Yang besar misalnya ada beksi. Beksi kemudian pada tahun 2000-an itu saya lakukan penelitian ke komunitas-komunitas mereka, kemudian saya foto-foto beberapa dari mereka dan saya bikin sebagai buku. Kemudian ada beksi. Beksi itu memang ini ya, perkembangannya itu munculnya itu antara kita percaya dengan tidak percaya, karena memang saat itu muncul paham bahwa aliran silat beksi ini diajarkan oleh satu makhluk siluman yang namanya macan putih. Jadi macan putih itu mengajarkan seseorang yang ada di itu, dia lagi dia lagi ada di hutan, kemudian dia dalam keadaan tertekan, saya ingin melakukan sesuatu untuk perbaikan masyarakat, untuk membela, maka muncullah macan putih itu, macan putih yang namanya siluman, dan melalui macan itulah maka diajarkan itu. Semua pengetahuan yang didapat dari belajar dan observasi ditulis dan dibukukan oleh Yahya. Hal inilah yang dibagikan kepada peserta pelatihan silat. Silat bukan hanya praktik, tetapi juga harus menguasai teori dan sejarahnya. Koordinasi bersama pelestari budaya lainnya pun menjadi kunci dalam mengembangkan Khazanah Betawi. Bang, sebagai pembina silat di sini kan sering koordinasi ya dengan forum perkembangan dan juga pengkajian budaya di Setu Babakan nih, salah satunya dengan Bang Yahya. Sosok Bang Yahya di mata Abang seperti apa? Buat saya pribadi nih, buat Bang Yahya, tentunya seorang budayawan sejati itu dia selain mengkaji, mengembangkan, juga mempraktekkan secara umum. Artinya secara langsung kepada masyarakat khalayak ramai. Karena selama ini bicara budaya orang cuma mungkin ngomong atau memberikan usulan, memberikan tanggapan, tapi tidak pernah praktek langsung ke lapangan. Nah, buat Bang Yahya sendiri nih, selain dengan umur yang sudah bisa dibilang uzur lah ya, itu sangat sulit cari orang seperti Bang Yahya. Melalui bukunya sebagai Jendela Dunia, Yahya berharap budaya Betawi dapat dikenal lebih luas, bukan hanya di masyarakat Betawi, tapi di setiap orang yang ingin mempelajarinya. Oleh karena itu, salah satu yang saya niatkan dari dulu sampai sekarang untuk terus menulis tentang kebetawian ini, sehingga nanti cerita Betawi tidak menguap begitu saja. Ketika mereka butuh data-data tentang Betawi, tentang bagaimana orang Betawi menghormati tanah, maka dia akan tahu cerita tentang tanah. Bagaimana dia menghormati matahari, bagaimana orang Betawi akrab dengan rumah yang memang aura rumah itu yang menciptakan generasi satu, generasi kemudian, dan seterusnya, itu yang sedang belum selesai saya itu. Oleh karena itu, beberapa buku yang saya tulis saya niatkan untuk mendokumentasikan itu.
Warisan budaya batik Indonesia sangatlah kaya. Beberapa kota memiliki batik khas daerahnya. Pun di kota tercinta, Jakarta. Batik Betawi Trogong, Jakarta Selatan, menjadi salah satu tempat yang memproduksi batik Betawi. Batik diproduksi oleh sekelompok perajin yang tergabung dalam Yayasan Keluarga Batik Betawi yang diketuai oleh Yahya Andi. Seperti batik lainnya, batik Betawi terbagi menjadi dua jenis, yaitu cap dan juga tulis. Selain peralatan membatik, kesabaran jadi modal utama untuk membuat sebuah batik. Semakin rumit desainnya, semakin mahal pula harganya. Sudah sepantasnya penghargaan sesuai diberikan kepada para perajin batik. Walau tak sepopuler batik wilayah lainnya, kreasi batik Betawi memiliki kekhasan nilai tersendiri. Identitas warga Betawi ada pada setiap desainnya, mulai dari ondel-ondel, monas, hingga kembang kelapa. Bang Yahya, Ya, saya. ngebedain batik Betawi sama batik-batik Indonesia lainnya apa sih Bang? Katanya setiap motif ada filosofinya ya? Yes, betul. Setiap motif ada filosofinya. Tapi prinsip membatik itu di Nusantara itu sama. Kita mulai dengan bagaimana mempersiapkan kain ini, kemudian kita mempersiapkan canting, itu prosesnya sama. Yang membedakan kita Betawi dengan batik-batik lain ya tadi yang tadi Sandra ucapkan, bahwa ada motif. Misalnya yang saya pakai ini, salah satu ya, banyak udah ratusan motif-motif Betawi yang dibikin zaman sekarang. Ini misalnya yang saya pakai ini, motif dari kembang goyang. Jadi sisi kembang goyang ini ada dua macam di Betawi itu, ada kembang goyang sebagai makanan, kudapan, ringan, dan ada juga kembang goyang yang senantiasa dipakai ketika ada pengantin Betawi berhias dengan busana kebesaran cara pengantin Cina. Jadi di situ ada kembang goyang yang ditaruh di sini. Dan itu simbol dari kefleksibelan dalam berumah tangga. Kita berumah tangga jangan senantiasa mengumbar apa yang kita ada rahasia-rahasia rumah tangga kita. Kita harus simpen dia. Lebih baik katanya pecah di dalam perut daripada pecah di dalam mulut gitu. Jadi kita jangan mengumbar gitu. Jadi kefleksibelan, keindahan wajah dan ya sesuatu yang megah, yang indah. Karena dia kan dipakai ada 5 di sini. 5 tusuk konde, 5 kembang goyang yang ada di dalam ragam hias yang dipakai dalam busana pengantin Betawi. Batik Betawi memang dulu tidak terlalu terdengar gaungnya. Namun di abad ke-21 mulai terlihat eksistensinya. Hal inilah yang selalu diupayakan oleh Yahya dan perajin batik lainnya. Memang karena mungkin ini Jakarta ya, jadi selama ini kan mungkin orang udah tahu batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, batik Cirebon. Nah ketika ada batik Betawi kan orang menjadi sesuatu yang emang Jakarta punya batik gitu kan. Jadi mereka saat ini sih mereka memang lebih pengen tahu gitu, emang Jakarta ada batik ya. Jadi mereka pengen membandingkan antara batik Betawi dengan batik-batik yang lain gitu. Jadi alhamdulillah sih selama ini ya berjalan dari 2012 sampai sekarang ini masih terus berjalan dan memang sangat bersaing sih. Tapi saya yakin di mana kita usaha pasti ada jajalannya. Rona busana Betawi memiliki daya tarik tersendiri. Kombinasi batik tradisional dengan fashion modern kini dapat menghasilkan karya besar yang tinggi nilainya. Inilah misi yang Yahya dan keluarga batik Betawi upayakan agar batik Betawi kian tersohor dan membawa berkah untuk para pengrajinnya. Ya keberadaan beliau itu memang untuk orang Betawi ya sangat mengangkat, yang selama ini mungkin nggak begitu banyak tokoh-tokoh Betawi yang mengangkat ya kampungnya sendiri atau sendiri gitu kan. Keberadaan beliau ini memang sangat membawa dampak positif lah. Dengan adanya batik kan ibu-ibu sekitar yang tadinya ya mungkin yang cuma duduk-duduk gitu ya, gosip gitu. Alhamdulillah dengan adanya batik mereka seperti ini gitu, kerja santai tapi punya uang lah paling tidak, mereka buat beli kosmetiknya sendiri, buat jajan-jajan sendiri ya seperti itu ya. Anak perawan yang kami bisa melihat bagaimana bapak, bagaimana anak, bagaimana bapak para polisi. Tak hanya batik,
Yahya juga menyuarakan kesana Betawi lainnya yang mulai meredup, salah satunya Sohibul Hikayat. Lu gak pantas punya bini. Sebagai lulusan Magister Sastra Kajian Tradisi Lisan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kemampuan sastra yang dimiliki Yahya pun dituangkan saat pertunjukan lisan khas Betawi ini. Maka hadirin wa hadirat, hikayat Sohibul Hikayat adalah pertunjukan sastra yang berisi cerita imajinatif dan nasihat di akhir cerita. bagaimana anak, bagaimana bapak para polisi. Bang Yahya, Ya. keren banget dah tadi Sohibul Hikayat yang berasa didongengin nih. Iya. Nah Bang, tantangan sama kesulitan pertunjukan Sohibul Hikayat ini apa sih Bang? Sohibul Hikayat itu kan karena memang dia memunculkan imajinasi di dalam diri penonton. Sehingga kalau orang-orang yang tidak terlatih untuk menguasai cerita, maka dia akan kelelep gitu istilahnya. Jadi dia nggak bisa mampu menyelesaikan ceritanya dengan baik dan kadang-kadang kesel para pendengarnya. Karena dari vokal, kemudian dari intonasi, kemudian dari cerita yang gagal disampaikan, itulah yang paling susah biasanya dalam hal mengekspresikan Sohibul Hikayat. Gitu. Seniman Sohibul Hikayat tidaklah banyak. Almarhum Sofyan Jait menjadi salah satu senior seniman Sohibul Hikayat yang namanya masyhur di Jakarta pada tahun 1970-an. Sofyan Jait menjadi salah satu sosok panutan Yahya dalam mempelajari Sohibul Hikayat. Jarak generasi dari Bang Sofyan Jait ke Bang Yahya itu cukup jauh dan panjang. Nah, tiba-tiba lahirlah Bang Yahya. Sohibul Hikayat itu adalah folklore yang ditanggap orang Betawi pada acara-acara malam mangkat. Bahkan kalau dulu nggak kebagian waktu, orang Betawi kalau kriaan atau hajatan, dulu nggak ada hiburan, nanggapnya adalah Sohibul Hikayat. Nah sekarang hiburan udah banyak, orang kagak pada mau nonton Sohibul Hikayat. Nah kita dalam rangka melestarikan itu, maka mengangkat Sohibul Hikayat disajikan di setiap acara-acara malam mangkat hajatan orang Betawi. Untuk membuat Sohibul Hikayat dikenal dari masa ke masa, pemanfaatan teknologi kini jadi kunci promosi. Sosial media pun menjadi strategi pengenalan budaya ini, sehingga diharapkan dapat terus eksis di masa mendatang. Transisi budaya diupayakan keras, namun dengan cara yang perlahan. Terus menanamkan benih cinta akan seni Betawi ke lubuk hati banyak orang. Bak lomba lari menjadi tongkat estafet dari generasi ke generasi. Semua hanya untuk mencapai satu tujuan, yaitu lestari. Saya juga mempunyai hati nurani. Begini sampai akhirnya kalau begitu kita bawa ke kantor polisi. Cap cip cup kembang kucuk kuda laut cupit pintu. Tok tok tok. Siapa? Nenek Grondong. Minta ubi. Tok. Tok tok tok. Siapa? Nenek Grondong. Minta ubi. Bagi generasi baby boomers dan sebagian milenial, tentu tidak asing dengan permainan tuk-tuk ubi yang satu ini. Permainan dilakukan dengan memilih salah satu orang yang dijadikan sebagai nenek grondong, kemudian meminta ubi dari sang petani. Ubi tersebut adalah anak-anak yang juga ikut bermain dalam permainan. Tok tok tok. Siapa? Nenek Grondong. Minta apa?
Setelah ubinya cukup dan diizinkan sang petani, nenek gerondong akan menarik anak dari belakang sampai tidak tersisa ubi lagi. Permainan tradisional ini tentu menjadi pengisi hari-hari di masa kecil pada zamannya. Tentu hal ini sudah jarang terlihat di generasi kini yang lebih akrab dengan gawai. Padahal banyak permainan tradisional seru yang bisa dicoba. Untuk mengabadikan berbagai permainan rakyat agar terus dikenal generasi selanjutnya, Yahya juga membuat buku dengan judul Permainan Tradisional Anak Betawi yang terbit pada tahun 2011. Hal ini dikarenakan pentingnya permainan tradisional sebagai sarana transmisi budaya untuk menyampaikan nilai-nilai hidup dengan cara yang sederhana namun menyenangkan. Tapi sebetulnya baik dengan alat, dengan nyanyian, syair maupun tanpa nyanyian, tanpa alat, itu sebetulnya yang ingin disampaikan oleh permainan tradisional itu bagaimana anak-anak itu punya karakter. Pertama karakter disiplin, nomor 2 karakter sportif, nomor ketiga karakter bekerja sama. Bekerja sama tuh istilahnya tuh apa tuh bekerja sama kemudian memahami lingkungan. Dengan karakter-karakter tadi itu, maka yang ingin disampaikan dalam permainan anak-anak itu adalah nilai-nilai yang menjadi universal dalam kehidupan manusia. Dia sayang menyayangi, dia hormat menghormati, dia patuh pada aturan, dia tertib pada memelihara lingkungan, dia sayangi saudara-saudaranya, dia mampu bersiasat dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya dalam hal perpolitikan. Jadi kira-kira itu yang ingin disampaikan dalam permainan rakyat dimanapun yang di Nusantara ini seperti itu. Transmisi budaya dan penanaman nilai-nilai tak hanya dilakukan sekali, melainkan terus-menerus termasuk dalam setiap bagian penting kehidupan masyarakat Betawi. Salah satunya pada upacara adat pernikahan. Hal ini juga Yahya tuliskan pada bukunya yang berjudul Upacara Daur Hidup Adat Betawi pada tahun 2008. Buku tersebut berisi panduan bagaimana menyelenggarakan pernikahan adat Betawi dengan berbagai simbol di dalamnya beserta dengan pemaknaannya. Bahwa kita kalau menikah itu nanti simbol-simbolnya banyak tuh. Ada simbol roti buaya, ada simbol kembang kelape, ada simbol cingkrem, ada simbol busananya, ada simbol makanannya, macam-macam simbol masuk pada upacara itu yang menciptakan satu keseimbangan untuk tujuan kehidupan alam semesta. Ada kemudian, jadi kalau orang ingin menikah kan bukan semata-mata saya ingin melampiaskan hawa nafsu saja secara biologis, tapi saya harus memikirkan anak saya, istri saya, cucu saya, cicit saya di kemudian hari. Jadi seperti itu, dan simbol-simbol seperti itu sudah ada di dalam tata cara perkawinan tradisional masyarakat Betawi dan masyarakat Nusantara pada umumnya. Buah ini di dalam peti. Maksudnya? Saya nganterin Bang Farhan, tamu yang terhormat, mohon diterima dengan senang hati. Saya sama Korohme, keluarga Korohme hatinya udah pada girang. Salah satu yang membedakan pernikahan Betawi dengan yang lainnya adalah palang pintu. Pengantin pria sebelum menemui calon pengantin wanitanya meminta izin meminang dengan cara berbalas pantun yang bermakna meminta dengan santun. Kata abang jalannya macet beli kain dapat selendang. Kelihatannya jagoan abang juga udah pucat dari disuruh pulang sebelum saya tendang. Sendiri belum siapin semua persyaratan. Selain pantun, main pukul Betawi juga ditampilkan sebagai lambang kesiapan sang pria untuk melindungi istrinya kelak. Pembacaan sike atau bacaan Quran yang lembut juga ditampilkan. Ini sebagai simbol kesiapan mental sang suami dalam memimpin istri dan anak dengan agama dan kelembutan.
Pemberian sirih juga menjadi salah satu hal penting sebagai penghormatan dan cinta kasih terhadap sang istri. Nilai-nilai berharga itulah yang menjadi warisan masyarakat Betawi dan tertuang dalam bukunya. Pengetahuan diwariskan Yahya kepada setiap orang yang membaca buku dan mendengar lisannya, termasuk ke lingkup terkecil, yaitu keluarganya sendiri. Kadang-kadang kalau ada acara-acara Betawi kita diajak, anak saya juga diajak. Bangga ya, suami sendiri pasti bangga lah ya, masa nggak bangga. Dia orangnya emang kalau untuk kebudayaan Betawi itu betul-betul konsen ya di situ ya. Jadi emang betul, karena memang udah jarang kan orang-orang yang fokus ke situ. Jadi emang dia ya luar biasa deh ininya, apa namanya, antusiasnya ya untuk kebudayaan Betawi. Perjalanan Yahya bersama budayawan lainnya dalam melestarikan budaya Betawi masihlah panjang. Yahya masih akan membuka jendela demi jendela dengan menuliskan buku-buku yang berbeda. Mengukir sejarah dan cerita menjadi sebuah pena. Menggemakan Betawi agar selalu terngiang di kota kebanggaan, Jakarta. Ini Tuan, anak perawan yang kami ributkan. Tolong Tuan Hakim memutuskan.